Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gafara Alifa Heriadi dengan NIM 24501910139. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kimia farmasi yang telah saya kerjakan. Untuk bagian pertama yaitu merancang prosedur analisis. Yang pertama, dilakukan uji organoleptik untuk mengetahui bentuk, warna, dan bau. Yang kedua, dilakukan preparasi sampel dengan cara dilarutkan dengan pelarut yang sesuai. Yang ketiga, itu dilakukan uji gugus fungsi dari struktur kimia yang diketahui. Yang diketahui pertama itu ada gugus alkohol. Dengan uji yang pertama, uji seri amonium nitrat dengan cara 2-3 tetes larutan sampel, ditambahkan 1 tetes amonium senium nitrat menghasilkan merah untuk alkohol, hijau coklat untuk fenol. Lalu yang kedua itu ada uji kromat dengan cara 2-3 tetes larutan sampel ditambahkan dengan 1 tetes K2CR2O7 dalam H2SO4 menghasilkan warna hijau atau biru hijau untuk alkohol primer dan sekunder. Untuk alkohol tersier menghasilkan hasil yang negatif. Yang ketiga itu ada uji Lucas dengan cara 5 tetes sampel ditambahkan dengan 1 ml ZnCl2 ditambahkan juga dengan HCl pekat lalu dikocok. Menghasilkan keruh waktu singkat itu menandakan adanya alkohol tersier. Keruh dalam waktu 5 menit menandakan adanya alkohol sekunder untuk alkohol primer negatif. Lalu gugus kedua yang diketahui adalah gugus amina dengan cara menguji diazotasi. 10 mg sampel dalam HCl ditambahkan 4 tetes NaNO2, ditambahkan 2 tetes larutan beta-naftol dan juga 1 tetes NaOH, menghasilkan warna merah atau jingga. Yang kedua itu ada uji PDAB HCl dengan cara 50 mg sampel ditambahkan 2 tetes PDAB HCl menghasilkan endapan kuning, jingga dan juga jingga tua. Yang ketiga ada uji korek api, di mana korek api dicelupkan ke dalam HCl pekat, diulangi 2-3 kali, kemudian dicelupkan ke dalam larutan sampel dalam HCl pekat, lalu menghasilkan batang korek api menjadi kuning jingga yang menandakan adanya positif. Lalu untuk prosedur yang keempat itu dilakukan uji reaksi golongan alkaloid dari struktur kimia yang diketahui. Yang diketahui itu ada turunan purina atau xanthin, dimana yang reaksi pertama yang dilakukan adalah reaksi Mureksid, yaitu dengan cara sampel ditambahkan dengan KClO3 dan juga HCl, lalu diuapkan, lalu residunya itu diberikan uap amonia sehingga menghasilkan warna ungu cerah. Untuk prosedur kelima itu dilarutkan senyawa menggunakan NaOH 0,1N atau HCl 0,1N, yaitu pelarut yang ramah lingkungan, lalu diukur pada lambda 200-400 nanometer pada spektrofotometri UV visible untuk identifikasi sistem terkonjugasi. Lalu prosedur terakhir itu dibuat pelet KBR atau metode ATR untuk mengamati pita serapan spesifik menggunakan spektrofotometri infrared untuk mengidentifikasi gugus fungsi spesifik. Untuk penerapan Green Analytical Chemistry-nya yang pertama itu menggunakan pelarut air jika polar, menggunakan etanol dibandingkan metanol untuk pelarut, menggunakan HCl encer untuk mengurangi sifat toksik yang merusak lingkungan. Yang kedua itu menggunakan metode mikroskala untuk meminimalkan limbah bereaksi kimia. Yang ketiga itu menggunakan UV visible dan infrared karena metode non-destruktif, yaitu sampel infrared dengan ATR bisa digunakan kembali. Bagian kedua yaitu interpretasi data dan juga pembuat kesimpulan. Nomor 1A yaitu prinsip analisis kualitatif, yaitu membandingkan bentuk spektrum dan juga panjang gelombang maksimum atau Vmax sampel dengan larutan pembanding. Untuk yang B, tanggapan dan juga kesimpulan. Diketahui data sampel, panjang gelombang maksimum yang pertama itu 230 nanometer, lalu panjang gelombang maksimum kedua yaitu 273,8 nanometer. Untuk data baku, panjang gelombang maksimum 1 yaitu 230 nanometer dan juga panjang gelombang maksimum kedua yaitu 274 nanometer. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sampel dinyatakan identik dengan asam benzoat karena pergeseran panjang gelombang sangat minimal, yaitu kurang dari 2 nanometer dan juga bentuk spektro yang serupa. Nomor 2, diketahui massa sampel 50 mg dalam 50 ml pelarut. Untuk pengenceran pertama 1 AD 10 ml, untuk pengenceran kedua 1 AD 10 ml. Untuk absorbansi maksimum yaitu 0,5 pada panjang gelombang 274,7 nanometer. Untuk berat molekul yaitu 198. Untuk panjang sel atau B itu 1 cm. Ditanyakan absorpsivitas molar
dan juga transisi yang terjadi dan gugus apa yang diduga nilai absorpsivitas molar. Untuk menjawab soal itu dihitung konsentrasi stok dengan cara 50 mg sampel dibagi 50 ml pelarut menghasilkan 1000 ppm. Untuk pengenceran pertama itu 1000 ppm dikali 1/10 menghasilkan 100 ppm. Untuk pengenceran kedua dihitung 100 ppm dikali 1/10 menghasilkan 10 ppm atau 0,01 gram per liter. Untuk menghitung molaritas itu dibagi 0,01 gram per liter dibagi 198 gram per mol menghasilkan 5,05 dikali 10 pangkat minus 5 molar. Untuk menghitung absorpsivitas molar digunakan rumus A per B dikali C. Untuk A-nya itu 0,5 dibagi 1 dikali 5,05 dikali 10 pangkat min 5 menghasilkan 1901 liter per molar cm. Transisi yang terjadi adalah V ke V bintang karena nilai absorpsi lebih dari 10.000 dan terdapat sistem konjugasi. Diduga memiliki gugus fungsi cincin aromatik atau kromoform terkonjugasi. Nomor 3, analisis bahan baku chloramphenicol. Untuk pengamatan struktur kimia, untuk hasil pengujian tidak ada, untuk literatur dan juga interpretasi. Yang pertama, itu ada gambar struktur terlampir. Untuk gugus fungsi yang dimiliki, yang pertama itu ada gugus nitro atau NO2, yang kedua itu ada rantai samping dikloroasetamida NHCO, yang ketiga itu ada gugus dikloroasetil atau CHCl2. Lalu yang ketiga itu ada golongan senyawa. Golongannya itu adalah golongan antibiotik spektrum luas atau turunan amphenicol. Untuk referensinya itu ada Pavia et al. Tahun 2011 atau juga Pharmacopoeia Indonesia. Untuk pengamatan pemeriksaan organoleptik, untuk hasil pengamatan serbuk hablur berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit dan tidak berbau. Untuk literatur dan juga interpretasi, hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang, putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan, tidak higroskopis namun ada beberapa turunannya yang higroskopis, rasa sangat pahit dan tidak berbau. Untuk interpretasi, ada beberapa yang tidak sesuai dengan literatur seperti warna, itu karena adanya degradasi atau ketidakmurnian dan juga sifat higroskopis. Untuk referensinya itu adalah Pharmacopoeia Indonesia dan juga MedSafe. Untuk pengamatan jarak lebur, untuk hasil pengamatan 150 derajat hingga 151 derajat Celcius. Untuk literatur dan juga interpretasi, antara 149 derajat Celcius dan juga 153 derajat Celcius. Untuk interpretasi, yaitu sesuai dengan literatur, yaitu murni. Untuk referensi yang digunakan adalah Pharmacopoeia Indonesia. Pengamatan uji kelarutan, hasil pengamatan larut dalam air dan juga eter. Untuk literatur dan juga interpretasi, sukar larut dalam air dan eter, lalu mudah larut dalam etanol, propilen glikol, aseton, dan juga asetil asetat. Untuk interpretasi, secara literatur tidak benar, namun hasil bisa memungkinkan karena ada gugus polar yaitu OH dan juga CONH dan juga ada gugus non-polar seperti cincin aromatik. Referensi yang digunakan adalah Pharmacopoeia Indonesia. Untuk pengamatan reaksi kimia, analisis gugus fungsi. Untuk hasil pengamatan, positif reaksi FeCl3, uji pelepasan NH3, dan juga uji hidroksamat, uji adisi dan brom, dan juga Bayer. Interpretasi dan juga literatur. Reaksi gugus fungsi berdasarkan reaksi kimia. Uji FeCl3 positif fenol atau alkohol. Uji pelepasan NH3 positif amida. Untuk uji hidroksamat positif amida. Untuk uji adisi brom positif ikatan tak jenuh. Untuk uji Bayer positif ikatan tak jenuh. Pengamatan spektrum UV. Untuk hasil pengamatan gambar spektrum terlampir. Untuk panjang gelombang maksimum 278 nanometer. Untuk menghitung absorpsivitas molar diketahui absorbansi kurang lebih 1. Untuk konsentrasi 10 pangkat minus 5 gram per liter. Untuk MR-nya itu 323. Untuk menghitung konsentrasi 10 pangkat min 5 gram per liter dibagi MR 323 menghasilkan 3,1 dikali 10 pangkat min 5 mol per liter. Untuk absorpsivitas molar itu adalah A per B dikali C, yaitu 1 per 1 dikali 3,1 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 4. Untuk prediksi gugus fungsi berdasarkan nilai absorpsivitas, yaitu aromatik terkonjugasi gugus nitro. Untuk transisinya itu adalah V ke V bintang. Referensinya adalah Pavia et al. Untuk literatur dan juga interpretasi untuk gambar spektrum terlampir. Untuk panjang gelombang maksimum di 278 nanometer. Di dalam literatur, nilai absorpsivitas yaitu 2,04 dikali 10 pangkat 4.
Referensi, Jurnal Pustaka Kesehatan Vol 6 nomor 1. Untuk pengamatan spektrum infrared, untuk hasil pengujian gambar spektrum terlampir. Untuk gugus fungsi OH dengan bilangan gelombang 3200 hingga 3500, untuk intensitasnya itu kuat. Untuk gugus fungsi CO 1650 sampai 1700 untuk bilangan gelombangnya dengan intensitas kuat. Untuk gugus fungsi NO2 dengan bilangan gelombang 1500 hingga 1550 dengan intensitas yang kuat. Untuk gugus fungsi CC yaitu bilangan gelombangnya 1500 hingga 1600 dengan intensitas sedang. Untuk literatur dan juga interpretasi untuk gambar spektrum terlampir. Untuk gugus fungsi OH dengan bilangan gelombang 3200 hingga 3500 dengan interpretasi kuat. Untuk gugus fungsi CO dengan bilangan gelombang 1694 interpretasinya kuat. Untuk gugus fungsi NO2 dengan bilangan gelombang 1526 hingga 1351 dengan interpretasi kuat. Untuk gugus fungsi CC dengan bilangan gelombang 1500 hingga 1600 dengan interpretasi sedang. Untuk pengamatan MR dengan hasil pengujian itu 323, literatur dan juga interpretasi di 323,13 dengan referensi Farmakope Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari nomor 3 adalah berdasarkan pembandingan data hasil pengujian dan juga literatur senyawa dapat disimpulkan bahwa sampel mengandung chloramphenicol. Nomor 4, mengenai hasil isolasi dari bahan alam. Untuk pengamatan pemeriksaan organoleptik, hasilnya serbuk hablur, berwarna putih kecoklatan, agak higroskopis, rasa pahit, tidak berbau. Untuk literatur yang digunakan, Farmakope Indonesia. Untuk pengamatan jarak lebur, hasilnya 170 hingga 171 derajat Celcius, literaturnya Farmakope Indonesia. Untuk pengamatan uji kelarutan, hasil yang didapatkan larut dalam air dan juga eter, literatur yang digunakan Farmakope Indonesia. Untuk pengamatan reaksi kimia analisis gugus fungsi, hasil yang didapatkan FSL 3 positif fenol atau alkohol, uji pelepasan NH3 positif amida, uji asam hidroksamat positif ester atau amida, uji adisi brom positif ikatan tak jenuh, uji Bayer positif ikatan tak jenuh. Literatur yang digunakan adalah Vogel organik. Untuk pengamatan spektrum UV, hasil yang didapatkan gambar spektrum terlampir untuk panjang gelombang maksimum di 243 nanometer. Hitung absorpsivitas molar diketahui absorbansi 0,679, konsentrasi 6 ppm dikonversi menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6 gram per mili. Untuk B itu 1 cm, untuk MR-nya itu 151, yang ditanyakan adalah absorpsivitas molar. Yang pertama kali dihitung adalah konsentrasi dengan 6 dikali 10 pangkat min 6 gram per mili dibagi MR 151 menghasilkan 3,97 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Lalu kita menghitung absorpsivitas molar 0,679 dibagi 1 dikali 3,97 dikali 10 pangkat min 5 menghasilkan 1,71 dikali 10 pangkat 4. Untuk transisinya itu adalah V ke V bintang. Untuk gugus fungsinya itu sistem aromatik terkonjugasi. Untuk literatur gambar spektrum terlampir untuk panjang gelombang maksimum di 247. Untuk referensi itu adalah Proceeding Seminar Nasional Kimia FMIPA UNESA Surabaya Jurnal. Untuk pengamatan spektrum infrared, untuk hasil pengamatan gambar spektrum terlampir untuk bilangan gelombang di 3400 dengan intensitas kuat dengan dugaan gugus yaitu adalah OH dengan bilangan gelombang 3200 dengan intensitas sedang, dugaan gugusnya itu adalah NH dengan bilangan gelombang 1700 dengan intensitas kuat, dugaan gugusnya adalah CO dengan bilangan gelombang 1600 dengan intensitas sedang, dugaan gugusnya itu adalah CC. Untuk pengamatan MR, untuk hasil pengamatan di 151, untuk di literatur ada di 151,16, referensinya adalah Farmakope Indonesia. Pengamatan struktur kimia, untuk hasil pengamatan tidak ada untuk gambar struktur terlampir. Untuk gugus fungsi yang dimiliki adalah fenol, amida, dan juga benzena. Untuk golongan senyawa itu turunan anilida atau amida aromatik. Referensinya adalah Farmakope Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil dari nomor 4 adalah berdasarkan hasil analisis diduga senyawa memiliki gugus. Yang pertama gugus fenol, yang kedua gugus amida atau amina, yang terakhir adalah kemungkinannya adalah ester.